Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Kembali bersama saya, Puji Subekti. Selama beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama ngebahas tentang yang namanya persoalan tentang matematika. Penasaran dengan apa yang akan kita bahas hari ini? Tetap stay tune ya teman-teman. Teman-teman, pernah nggak ngerasa ketika kita lagi penelitian, terus kemudian kita bingung mau ngolah datanya macam apa? Udah dapet data nih, terus datanya tak apain, kemudian aku harus ngapain dengan hasil data yang sudah aku olah. Nah, teman-teman semuanya, kita sebenarnya untuk mendapatkan suatu data, kita perlu dulu yang namanya menguji apakah instrumen yang akan kita gunakan itu memang benar-benar valid atau bisa dipertanggungjawabkan validitasnya atau reliabilitasnya, teman-teman. Validitas dan reliabilitas menjadi bahasan utama dalam setiap pengukuran dalam penelitian. Keduanya berfokus bagaimana menciptakan pengukuran yang terhubung dengan konstruk yang diukur. Reliabilitas dan validitas menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena seringkali itu ketika kita mengkonstruk pada teori sosial, seringkali itu ambigu, membingungkan gitu. Semua penelitian sosial ingin mengukur apa yang menjadi alat ukur mereka itu, apakah mereka itu sudah valid atau tidak dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, lantas apa sih yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas itu? Kemudian bagaimana, kapan mereka berfungsi dengan baik? Nah, berikut ini adalah ulasan beberapa pernyataan yang akan dibahas bersama teman-teman tentang uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah uji validitas. Validitas itu berasal dari kata validity, teman-teman, yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut mampu menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan yang dimaksud atau skala pengukurannya. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Nah, misal nih kita bikin suatu kuesioner, teman-teman. Sebuah kuesioner yang digunakan dalam penelitian itu harus valid. Kenapa? Valid di sini tuh artinya mampu menunjukkan sampai sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang diukur, mampu menjadi alat ukur objek dalam penelitian. Nah, misalnya teman-teman, ketika teman-teman punya kasus meteran lah, pernah tahu meteran kan ya? Meteran itu digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur panjang, benar nggak sih teman-teman? Iya. Nah, meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat badan. Coba deh dipikir, mana ada meteran digunakan untuk mengukur sebagai berat badan? Yang ada adalah digunakan untuk mengukur sebagai panjang. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita menggunakan yang namanya korelasi product moment percent, teman-teman. Cara pengukurannya yaitu dengan cara menghitung korelasi antara masing-masing item pertanyaan dari kuesioner dengan skor total kuesioner. Dengan acuan, jika nanti nilai R hitung yang kita dapatkan itu lebih besar daripada R tabel atau nilainya itu nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka item pertanyaan tersebut dianggap valid atau ini, teman-teman. Jadi alat ukurnya valid. Contoh nih, ini tuh ada suatu penelitian ya. Jadi ini itu adalah meneliti sampai sejauh mana beban kerja para perawat pasien gangguan jiwa di RSJ Lawang, Rumah Sakit Jiwa Lawang. Jadi ini itu mau diberikan kepada siapa, teman-teman? Benar banget, perawat ya, perawat pasien, bukan pasiennya. Kalau pasiennya yang ngisi ini pasti mau udah hancur nih hasil kuesionernya. Di sini ada 10 orang responden, teman-teman. Ada 13 item pertanyaan. Masing-masing pertanyaan itu diberi skor 1 sampai 4 seperti tabulasi berikut ini. Jadi ini misalkan Ibu ini di sini adalah responden. Jadi perawatnya, perawat 1, perawat 2, 3, 4 sampai 10. Di sini adalah item pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan oleh peneliti kepada yang namanya responden. Setelah mereka itu bikin kuesioner, diuji cobakanlah
apakah kuesioner yang akan saya gunakan nanti itu valid atau enggaknya. Di sini tadi tabulasinya adalah antara 1 sampai 4. Artinya di sini orang 1 atau responden 1 itu menjawab pertanyaan nomor 1 itu nilainya adalah 2. Misal nih, nyaman, tidak nyaman, sangat tidak nyaman, atau benar-benar tidak nyaman. Misal, atau kayak gitu. Ini ada 4 ini pilihannya. Misalkan setuju, sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, misalkan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang namanya pengukuran, maka teman-teman harus konsisten. 1 itu menimbulkan apa? Apakah dia sangat setuju? 2 itu apakah dia itu setuju? Kemudian apakah 3 itu kurang setuju? Dan 4 itu adalah tidak setuju? Maka teman-teman harus konsisten. Misal nih, jadi ini ibu rangkum respondennya ke dalam item pertanyaan ke dalam responden. Jadi responden 1 menjawab pertanyaan nomor 1 itu adalah 2. Responden 1 menjawab pertanyaan kedua itu adalah 4. Responden ketiga, responden 1 menjawab pertanyaan nomor 3 nilainya adalah 4. Dan seterusnya. Jadi ini siapa yang menimbulkan teman-teman? Ya teman-teman sendiri, teman-teman yang melakukan penelitian. Jadi kalau misalkan sangat setuju nilainya berapa? Misalkan sangat setuju itu nilainya adalah 2 misalkan. Kemudian ya atau sangat setuju itu nilainya adalah 1. Kemudian setuju nilainya 2 misalkan. Kurang setuju nilainya 3 misalkan. Terus kemudian tidak setuju nilainya 4 dan seterusnya. Ini didapatkan seperti ini teman-teman. Jangan lupa cari totalnya dulu teman-teman. Gunakan Excel ya teman-teman. Kalau mencari total, kenapa kok sangat perlu yang namanya mencari total? Karena dengan adanya total itu, nanti teman-teman bisa dengan mudah teman-teman itu membandingkan nanti itu korelasi antara pertanyaan 1 dengan semua pertanyaan. Jadi semua pertanyaan itu disebutkan sebagai total ini teman-teman. Ketika teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya tentang SPSS ya, jadi kita nanti ngebahas tentang yang namanya uji validitas juga menggunakan yang namanya SPSS. Kalau udah kayak tadi teman-teman, kopilah teman-teman di sini item 1, item 2, item 3 dan seterusnya itu pada halaman data. Jadi teman-teman bisa copy yang di Excel-nya teman-teman ke dalam SPSS. Kita akan mencari hubungan antara variabel 1 dengan variabel yang lain. Misalkan item pertanyaan 1 terhadap pertanyaan total, item pertanyaan 2 terhadap pertanyaan total, dan seterusnya. Jadi kita mau melihat hubungannya pertanyaan-pertanyaan itu terhadap seluruhnya. Caranya bagaimana teman-teman? Tinggal di SPSS itu adalah analyze, pilih correlate, kemudian bivariate. Saya ulangi, analyze, correlate, dan kemudian bivariate. Kalau sudah, teman-teman bakalan tahu atau berada pada halaman berikutnya. Yang teman-teman di sini ini itu adalah variabel-variabel yang akan kita olah. Tadi ada 13 item pertanyaan ya. Dan juga ada total 1, total keseluruhan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan 1 dan total itu silahkan pindahkan ke samping kanan nih. Setelah tanda panah, blok semua di sini pindahkan ke samping kanan. Karena kita menggunakan yang pertama itu adalah person, maka kita centang person di sini. To tail, ya karena kita nggak tahu pengaruhnya itu positif atau negatif masing-masing, sehingga kita menggunakan to tail. Kalau udah kepindah semua dan ini sudah dipastikan seperti ini, teman-teman bisa langsung klik OK ya. Kalau udah diklik OK, lihat nih teman-teman. Ini saya rangkum nih hasil dari SPSS-nya. Jadi ini adalah pertanyaan 1 dibandingkan dengan pertanyaan yang total. Yang kita lihat itu yang dengan yang total teman-teman. Coba cek, kita melihatnya adalah dari signifikannya. Coba deh, pertanyaan 1 kira-kira valid atau enggak? Dia signifikan enggak sih? Kita lihat. Signifikannya adalah 0,001. Apakah 0,001 itu kurang dari 0,05? Iya benar loh ternyata. Kalau benar maka di sini teman-teman bisa melihat bahwasannya di sini adalah valid atau signifikan. Pertanyaan 1 boleh dipakai.
pertanyaan kedua, nilainya adalah 0,075, jadi kan, yang bawah signifikannya yang baris kedua nih. Apakah dia valid atau tidak? Apakah 0,075 itu lebih besar dari kurang dari 0,05? Iya. Karena dia tuh nggak valid. Kenapa? Karena dia itu 0,075 itu lebih besar dari 0,05. Sehingga untuk pertanyaan yang kedua, dengan total semua pertanyaan itu masih belum memenuhi kriteria uji validitas. Jadi dia nggak valid, nggak signifikan. Begitu juga untuk pertanyaan ketiga dan seterusnya, kita lihat. Sebenarnya cara gampangnya enak teman-teman. Coba cek aja di percent correlation-nya. Kalau ada bintangnya, itu berarti sudah pasti signifikan. Kayak pertanyaan satu, entah itu bintang 1, bintang 2, tidak masalah. Karena kita tadi menggunakan detail ya teman-teman. Ini ada bintangnya nih, berarti dia signifikan, boleh dipakai. P2 nggak ada bintangnya nih, berarti dia nggak signifikan, berarti nggak boleh dipakai. Pertanyaan 3, signifikan, berarti boleh dipakai. Kita cek ya. Tadi yang nggak signifikan itu adalah pertanyaan kedua, pertanyaan kelima, pertanyaan ketujuh. Nah, kalau udah tahu berarti pertanyaan 2, pertanyaan kelima, ketujuh harus dibuang. Nah, dari tabel korelasi yang sudah kita di atas tadi itu, kita bisa tahu teman-teman, R tabelnya itu adalah sebesar 0,632. Atau nilai masing-masing signifikan itu kurang dari 0,05. Sehingga khusus untuk pernyataan yang nomor 2, nomor 5, nomor 7 itu pernyataannya tidak valid. Kenapa? Yaitu tadi nilainya itu lebih dari 0,05. Teman-teman, yang berikutnya ini adalah tentang uji reliabilitas. Reliabilitas di sini itu merupakan penerjemahan dari kata reliability teman-teman, yang punya asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai nama seperti keterpercayaan, keterandalan, keajekan, kestabilan, konsistenan, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran itu dapat dipercaya. Jadi, selain sebuah kuesioner itu harus valid, kuesioner juga harus reliable teman-teman. Artinya di sini adalah ajak atau punya presisi yang tinggi, di mana suatu alat ukur itu mampu menunjukkan sebagai sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya dan diandalkan. Misalnya, meteran akan valid jika digunakan untuk mengukur panjang, tetapi tidak reliable jika meteran tersebut terbuat dari karet. Karena karet tersebut sifatnya apa teman-teman? Benar banget, elastis. Pengukurannya dengan cara menggunakan koefisien Alfa-Kronberg. Nah, cara pengukurannya adalah seluruh item pertanyaan itu yang sudah valid nanti bakalan diuji reliability-nya. Nah, jika nilai yang diperoleh itu lebih besar dari 0,6, maka kuesioner tersebut telah reliable. Ini contohnya teman-teman, untuk menguji validitas kita menggunakan SPSS. Perhatikan langkah berikut. Karena kita mau menganalisis suatu data masih tetap berada di form analyze. Di mana di sini nanti setelah teman-teman klik analyze, teman-teman bisa langsung ke scale, kemudian reliability analysis. Saya ingat teman-teman, tadi itu yang nggak valid yang pertanyaan berapa? Ibu sudah catat. Di sini yang nggak valid tadi adalah pertanyaan nomor 2, nomor 5, nomor 7. Total jangan dimasukin teman-teman. Totalnya jangan dimasukin ya. Karena kita mau melihat reliabilitas dari masing-masing individu. Udah gimana? Cek dulu. Kalau udah kan kita simpen nih. Ini adalah outputnya. Kita lihat berapa Alfa-Kronberg yang ada di sini. Alfa-Kronberg yang ada di penelitian itu adalah 0,953. Nah sekarang misal nih Alfa-Kronbergnya adalah 0,3, berarti itu tidak reliable atau sangat kecil sekali teman-teman. Jadi hati-hati dengan yang namanya. Nah,
berdasarkan dari uji reliabilitas, maka di sini telah lebih besar dari 0,6 ya teman-teman. Artinya kuesionernya telah reliabel. Bagaimana dengan belajar kita hari ini? Mudah-mudahan bisa memudahkan teman-teman untuk belajar di rumah. Sesulit apapun rintangan untuk wisuda, jika sudah berusaha pasti akan tercapai. Usaha tidak akan mengkhianati. Jangan patah untuk selalu belajar, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.